Sahabat Seroya, dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di kawasan Luwu Raya, Palopo, Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, dan juga Tanah Toraja, berjumpa kembali dalam sorotan berita Koran Seruya hari ini. Dan saya tidak sendiri seperti biasa, didampingi oleh penanggung jawab Koran Seruya, Bung CBD atau dipanggil Bung Hairul Badrul. Assalamualaikum, Bung Hairul. Waalaikumsalam, Jan. Selamat pagi, sahabat Koran Seruya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Selasa. Ya, 21 Januari 2025. Dan ini catatan yang kami dapatkan bahwa hari ini sorotan berita Koran Seruya yaitu angka putus sekolah di Kota Palopo tinggi. Salah siapa atau salah urus? Nah, bagaimana menurut Bung Hairul? Silakan. Ya, silakan. Terima kasih Bung Ijan, sahabat Ya. Koran Seruya, bahwa memang kalau kita melihat data angka putus sekolah di Kota Palopo itu sejak Agustus 2024 sampai hari ini itu hampir mencapai angka 500 orang, mulai dari SD, SMP, Catatan siapa? dan SMA. Itu catatan Dinas Pendidikan. Tetapi ini yang terdata. Ya, Yang terdata. Kemungkinan besar angka 500-an ini masih bertambah. Karena ini kan boleh kita bilang kalau dia dilakukan pendata secara detail, lagi. mungkin angka 500 ini, kisaran 500 ini mungkin bertambah. Ya. Nah, ini kan memang juga menjadi persoalan serius di Kota Palopo ini, apalagi PJ Wali Kota, Bapak Firmansyah DP ini sudah mewanti-wanti Dinas Pendidikan untuk serius melakukan penanganan terhadap anak putus sekolah ini, karena anak putus sekolah ini adalah generasi bangsa. Ya. Nah, mau dijadikan apa mereka ketika misalnya mereka tidak tamat sekolah, Ya. SMP, SMA, bagaimana masa depan mereka? Ya. Nah, apalagi ini kan pemerintah kita ini kan mencanangkan Indonesia Emas. Ya. Nah, di satu sisi program secara nasional ini tidak akan berjalan bagus kalau masih tinggi angka putus sekolah. Nah, kemudian di DPRD Kota Palopo kemarin, itu Komisi A yang membidangi pendidikan itu konsen juga melakukan pengawasan terhadap persoalan ini. Nah, Ketua Komisi A, Bapak Aris Munandar ini dalam rapat koordinasi bersama dengan jajaran Dinas Pendidikan itu mengingatkan Dinas Pendidikan lebih serius dan konsen untuk bagaimana penanganan anak putus sekolah dengan menyusun draft rancangan peraturan daerah atau Ranperda terkait penanggulangan ini anak putus sekolah ini, karena memang dianggap persoalan serius. Ya. Satu bangsa tidak akan tercapai program Indonesia Emas kalau masih tinggi angka putus sekolah. Ya. Saya kira seperti itu. Sementara Bung Hairul, Kota Palopo ini dikenal dengan kota pendidikan. Orang semua datang ke Ya. Palopo. Kota tujuan pendidikan. Iya. Ya, sahabat Seruya, bicara soal putus sekolah, ini kan harus dilihat. Yang bersekolah di SD katakanlah pada jenjang dia bersekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 atau dari yang SMP-nya dari kelas 1 sampai kelas. Ini kan harus dibedakan antara yang putus sekolah di tengah jalan atau yang tidak melanjutkan. Nah, ini bagaimana? Ya, kita tidak mendapatkan data yang spesifik. Yang seperti apa Bung Ijan tadi sampaikan bahwa ada yang tidak memang bersekolah dari SD, Iya. putus di SD, terus ada juga yang bersekolah di SMP tapi tidak lanjut. Bahkan ada yang sekolah sampai di SMA tapi tidak lanjut. Nah, kita tidak punya data spesifik itu, cuman yang kita punya data dari Dinas Pendidikan bahwa angkanya sebenarnya sudah hampir mencapai angka 500 orang putus sekolah ini, dan angka ini cukup besar. Perlu penanganan serius, perlu perhatian serius dari Dinas Pendidikan dan stakeholder terkait. Bagaimana anak-anak putus sekolah ini, katakanlah yang
putus sekolah di jenjang SMA. Ada upaya, ada solusi. Mereka kan bisa dikasih masuk ke program PKBM paket C. Kesetaraan. Ya, kesetaraan. Terus kalau SMP ada juga itu. Ya paket B. Ini namanya. Nah, di Palopo ini kan ada PKBM yang memang concern untuk yang dibentuk di bawah binaan Dinas Pendidikan. Perlu memang ya bagaimana anak-anak kita ini agar bisa kembali mendapatkan pendidikan yang layak. Hak mereka itu. Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Kewajiban negara. Kewajiban negara dan hak bagi anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hak asasi manusia di bidang pendidikan. Ya, bidang pendidikan. Baik, sahabat serunya, bicara soal pendidikan tidak terlepas dari pembiayaan. Nah, banyak orang tua mungkin tidak berbicara ya, bahwa saya ekonominya demikian. Nah, bagaimana menurut Bung Hairul, pemerintah masuk di wilayah ini tadi, ekonomi yang tidak mampu? Ya, sebenarnya kan begini, program pendidikan gratis itu hampir semua daerah sudah melaksanakan itu. Di Kota Palopo, ketika 10 tahun pemerintahan Bapak Haim Yudas Amir, itu ada program pendidikan gratis paripurna. Itu orang gratis sekolah. Sekolahku saja. Hampir semua daerah di Indonesia termasuk di Luraya ini, hampir sebagian besar sudah memprogramkan itu pendidikan gratis. Bahkan di Kabupaten Luwu Timur itu pemerintah sudah 5 tahun berjalan, biaya siswa bagi anak-anak Kabupaten Luwu Timur dimanapun mereka kuliah. Itu kuliah saja. Proses biayanya itu pemerintah yang tanggung. Terus pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga memprogramkan itu pendidikan gratis. Berarti biaya yang ditanggung untuk biaya pendidikan ini memang sudah tidak membebani bagi orang tua siswa. Cuman memang ada sekolah-sekolah swasta di Kota Palopo kan, terutama sekolah swasta yang berlabel SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Itu kan pilihan. Pilihan bagi orang tua, kalau mampu ya silakan kasih masuk anaknya. Tetapi sekolah negeri yang milik pemerintah tidak ada biaya pun dipungut. Artinya gratis. Nah, dengan kondisi kebijakan pemerintah yang memprogramkan biaya pendidikan gratis ini, saya kira tidak ada alasan lagi bagi orang tua tidak menyekolahkan anaknya. Nah, inilah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana anak-anak putus pendidikan ini, putus sekolah ini bisa kembali bersekolah. Dinas pemerintah perlu berkoordinasi dengan semua stakeholder. Misalnya RT RW. Mendata di lingkungannya. Ada ndak anak putus sekolah? Melibatkan lurah, camat, dan stakeholder terkait. Sehingga anak-anak yang ada sampai wilayah pelosok di Kota Palopo dan daerah lainnya juga itu bisa kembali bersekolah. Back to school. Ya, baik, sahabat seru ya, ini menarik sekali, tapi kita akan bahas nanti di sesi berikutnya dan kita akan ikuti pesan-pesan berikut. Satuan Reserse Narkoba Polres Palopo berhasil menangkap 2 pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu. Pelaku pertama berinisial A, 46 tahun, seorang wira swasta beralamat di Jalan Andi Tendri Ajeng, Kelurahan Pontak, Kecamatan Warak Timur, Kota Palopo. Tersangka tertangkap tangan menyimpan, menguasai, memiliki sabu dan disimpan di rumahnya di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, yang ia peroleh dari inisial UL dengan cara ditempel. Barang bukti yang ditemukan 1 saset plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan sabu, dibungkus lakban warna putih lalu dibalut kantong plastik bening dengan berat 49,2 gram. Tersangka menjadi kurir sabu atas perintah inisial UL dengan pasal yang diterapkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 114 Ayat 2 Subs Pasal 112 Ayat 2 tentang narkotika dengan ancaman paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Sementara pelaku kedua berinisial S, 47 tahun, wira swasta beralamat di Jalan Cakalang, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Warak Timur.
dengan barang bukti satu saset plastik bening ukuran besar yang diduga berisi sabu dengan berat 19,18 gram. Tersangka tertangkap tangan di Jalan Andi Kambo, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Warak Timur, yang ia peroleh dari lelaki inisial OY dan AR dengan cara dikirim melalui jasa kirim barang dari Kota Makassar. Dalam press release itu, Kapolres Palopo menyampaikan apresiasi kepada jajarannya di unit narkoba atas keberhasilan mengungkap dan menangkap para pelaku. Kasat Narkoba Polres Palopo Ibtu Abdul Majid Maulana mengatakan, pengungkapan disertai penangkapan tersebut merupakan bagian dari pengembangan hasil informasi warga, sehingga keduanya berhasil ditangkap. Menurut keterangan Ibnu Majid, kedua pelaku baru pertama kali melakoni profesi sebagai kurir. Kasus ini juga masih dalam proses pengembangan, menyasar nama-nama pemilik barang yang diungkap oleh kedua pelaku. Pelaku ini memang terafiliasi, kami sudah lakukan profiling bahwa terhadap pelaku AW dan SF ini merupakan pengguna, sehingga tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti yang disimpan di dalam helm yang digeledah di dalam rumah. Bahannya dari Luhut Timur. Untuk tersangka SF, bahan itu dikirim melalui jasa pengiriman dari Makassar ke Palopo. Untuk pasal dipersangkakan pasal 114, subsidiar pasal 112. Ancaman hukumannya minimal 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Nada Gabrilia, Seruya TV mengabarkan. Ya, sahabat Seruya, kembali lagi dalam sorotan berita Koran Seruya. Tadi sudah dibahas berkaitan dengan siapa sih yang bertanggung jawab terhadap mengatasi masalah putus sekolah di Kota Palopo. Tetapi yang perlu dibahas lagi adalah bagaimana dampak ketika siswa-siswa itu putus sekolah dan mereka mengambil jalan-jalan negatif. Silakan. Ya, ini kan saya kembali bahwa penanganan anak putus sekolah ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya Dinas Pendidikan, semua stakeholder, termasuk Dewan Pendidikan sebenarnya, karena Kota Palopo itu sudah memiliki Dewan Pendidikan. Ya. Pemerintah setingkat RT RW juga punya tanggung jawab, misalnya melakukan pendataan di lingkungannya. Ada ndak anak yang tidak putus sekolah? Ada ndak anak yang putus sekolah? Lurah juga bisa berkoordinasi dengan RT RW. Setelah terdata misalnya bahwa di lingkungan A misalnya ada anak yang putus sekolah, maka lurah bisa berkoordinasi ke Dinas Pendidikan. Nah, terkait dengan apa yang kita dampaknya misalnya, anak-anak yang putus sekolah ini sebenarnya dalam proses pertumbuhan dari misalnya ke remaja, itu kan memang cenderung mencari jati diri yang keliru. Nah, kita kaitkan dengan maraknya beberapa waktu yang lalu kasus anak-anak remaja di Kota Palopo yang ngelem di Saplem itu, di Saplem. Dan itu dari data yang ada juga, itu sebagian besar adalah anak yang putus sekolah. Itu. Dan kita melihat juga di pinggir-pinggir jalan sekarang itu kan ada anak-anak usia-usia sekolah yang ya boleh dibilang berdiri di dekat lampu merah. Itu mestinya mereka ada di sekolah, belajar, tetapi mereka ada di pinggir jalan, di trotoar, meminta-minta dari pengendara. Entah itu apakah anak dari luar Kota Palopo, yang pasti bahwa mereka ada di Kota Palopo dan anak usia sekolah ini perlu mendapat pendidikan. Dan ketika mereka di jalan, sebenarnya pihak-pihak terkait, khususnya Dinas Pendidikan, itu perlu menginventarisir, mendata mereka atau gimana ya? Ya, ini kan tadi ini kan kalau yang di pinggir jalan itu usia sekolah itu kan domainnya bisa dengan dinas sosial. Karena itu persoalan sosial. Ya. Tetapi yang konsen Dinas Pendidikan di sini adalah bagaimana anak sekolah, anak putus sekolah bisa kembali bersekolah. Nah, ini perlu mendapat perhatian serius, apalagi DPRD kita itu kemarin dalam pertemuan rapat dengan Dinas Pendidikan
sudah mewanti-wanti, siapkan draft peraturan daerah. Ya. Peraturan daerah kita rancang. Ada regulasi. Mau diapakan? Harus ada keseriusan semua pihak, terutama dinas pendidikan, mengembalikan anak-anak yang tidak sekolah untuk bisa kembali ini sekolah. Tetapi kan jalurnya ada. Ada solusinya. Misalnya anak tetangga kita tidak bersekolah pada usia pendidikan SMP. Bisa diarahkan mereka masuk ke kesetaraan paket B. Nah, setelah selesai paket B, paket ijazah paket B-nya ini bisa dipakai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, SMK, dan sekolah sederajat lainnya. Begitupun katakanlah misalnya ada anak usia sekolah, SMA, atau SMK, putus sekolah, kan bisa dimasukkan ke program paket C. Ini baru sampai jenjang sampai SLTA ya? Banyak juga, ada juga. Data dari 500-an angka ini ada juga yang jenjang SMA, putus sekolah. Iya. SMP. Nah, memang harus ada keseriusan. Bagaimana mengembalikan anak-anak kita yang memang masih berhak mendapatkan pendidikan. Sehingga kan ada wadah-wadah ini, Bung Ijan dan sahabat Quran Seruya. Ada program pemerintah melalui pendidikan kesetaraan, paket C, paket B. Kalau SD itu yang setaranya itu paket A. Dan ada juga barangkali berbagai pihak yang turut mendukung ya beasiswa kepada yang putus-putus sekolah itu. Bagaimana itu ya? Saya kurang paham ke situ. Kayaknya tidak ada beasiswa tidak ada beasiswa kalau itu karena SD, SMP itu tidak ada beasiswa kalau masih sekolah itu. Tanggung jawab pemerintah dalam hal ini. Intinya adalah bahwa ada program pendidikan gratis. Masyarakat, orang tua siswa tidak perlu lagi khawatir mengenai biaya pendidikan. Di Kota Palopo ini, apanya yang orang susah sekolah? Semua pemerintah tanggung. Sementara orang lain datang ke Kota Palopo. Orang semua menanggung pendidikan. Pemerintah tanggung pendidikan biayanya. SD sampai dengan SMA gratis. Ya baik, sahabat seru ya. Bicara soal putus sekolah ini, saya belum tahu ini presentasi antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tapi kalau mendengar ini kan pernikahan dini dan sebagainya. Nah ini bagaimana supaya jangan sampai terjadi putus sekolah di kaum perempuan ini di jenjang SD sampai. Nah ini yang barangkali ini karena alasan-alasan tertentu silakan. Saya kurang paham kalau pernikahan dini. Iya. Toh yang lebih saya pahami sahabat Quran Seruya dan Bung Ijan bahwa anak usia sekolah itu ketika putus sekolah wajib untuk kembali ke bangku sekolah. Apakah melalui program PKBM, paket C, paket A, atau paket B. Nah kalau di Palopo itu jarang orang pernikahan dini. Jarang. Yang dimaksud dengan pernikahan dini itu kan di bawah angka itu. Seperti itu. Baik sahabat seru ya, bicara soal putus sekolah, tanggung jawab siapa dan siapa yang salah. Tentunya apa yang sudah dibahas oleh Bung Hairul, mari kita sama-sama memikirkan itu dan kita sangat berterima kasih ya Bung Hairul bahwa pemerintah, eksekutif dan legislatif itu sudah membuat rencana agar di Palopo ini tidak terjadi lagi. Harapan kami ya, harapan Koran Suraya bahwa tidak ada lagi anak putus sekolah. Kita ikuti pesan-pesan. Sebanyak lebih dari 75.000 masyarakat Kota Palopo tercatat sebagai peserta program bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK yang pembayarannya ditanggung oleh Kementerian Sosial. Data tersebut diperoleh dari data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Palopo. Tahun ini Dinas Sosial Kota Palopo juga berhasil melakukan alih status kepesertaan sebanyak 16.830 warga dari program bantuan iuran pemerintah daerah atau PBI Pemda ke program jaminan kesehatan atau PBIJK. Dengan demikian, warga tersebut kini telah terdaftar dalam program yang pembayarannya sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat.
Jika dihitung dengan menggunakan standar kelas 3, pengalihan 16.000 lebih peserta ini akan menghemat sekitar 7 miliar rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Palopo, mengingat biaya kepesertaan kelas 3 sebesar Rp37.800 per jiwa. Eva Diansari selaku pengelola Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial dan Verifikator Dinas Sosial Kota Palopo menjelaskan bahwa program ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Untuk saat ini jumlah kepesertaan PBIJK-nya kami untuk Kota Palopo sejumlah 75.780 jiwa yang aktif untuk Kota Palopo. Kemarin di tahun 2024 kami juga melakukan upaya peralihan kepesertaan dari sebelumnya kepesertaan PBI Pemda atau jaminan iuran yang dibayarkan oleh Pemda, kami coba ajukan ke Kementerian Sosial untuk diakomodir atau dibayarkan oleh Kementerian Sosial. Jadi per akhir tahun 2024 itu ada sejumlah 16.830 jiwa data PBI Pemda yang kami alihkan kepesertaannya ke PBIJK atau PBI Pusat. Dengan adanya alih status kepesertaan ini diharapkan semakin banyak warga Kota Palopo yang bisa memperoleh manfaat dari layanan kesehatan yang lebih terjamin melalui Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilia, Seruya TV mengabarkan. Ya, sahabat Suraya, kembali lagi dengan sorotan berita Koran Suraya hari ini. Mengejutkan kita semua ya, bahwa adanya informasi mengenai gantung diri. Nah, ini tentunya kenapa dan bagaimana tanggapan Bung Hairul gimana nih sampai terjadi seperti itu? Dari informasi yang dirangkum tim redaksi Koran Seruya bahwa ada lagi catatan kasus bunuh diri dalam hal ini dengan motif gantung diri di wilayah Bancani, Kecamatan Teluanu, Kota Palopo tadi malam. Nah, ini menambah daftar kasus gantung diri di Kota Palopo. Tahun 2024, akhir-akhir itu ada juga 2 kasus gantung diri di Kota Palopo dan ini kasus baru untuk awal tahun 2025. Nah, ini kan dalam proses penanganan pihak kepolisian. Nah, ini sepenuhnya kita serahkan kepada pihak kepolisian. Karena sebenarnya begini, Bung Ijan. Polisi dalam menyelidiki kasus gantung diri itu gampang sekali. Dia melihat saja kondisi korban, Fisik ya. secara fisik jasadnya, itu dia sudah tahu bahwa ini murni gantung diri. Misalnya kalau korbannya adalah laki-laki. Nah, ketika gantung diri itu, laki-laki itu yang harus diperiksa pertama itu, ya saya minta maaf, netizen, sahabat Koran Seruya, kemaluannya. Kalau misalnya dia ada keluar air maninya di jasad itu, bahwa itu murni gantung diri. Yang kedua, selain didapat air mani pada jasad laki-laki, kalau perempuan maupun korbannya laki-laki atau perempuan, itu keluar kotoran di duburnya. Yang ketiga, tanda-tanda fisik gantung diri itu adalah ada lebam mayat di badannya, di jasadnya. Autopsi lagi ya? Iya, ini tanda-tanda fisik, Ji. Yang di luar ya? Iya, sebelum ini otopsi. Itu ada tanda lebam, kayak darah yang di fisik. Membeku. Nah, dan keempat, tanda fisik orang gantung diri itu adalah lidahnya menjulur. Pasti menjulur. Nah, kalau misalnya tidak ada tanda-tanda ini, kemungkinan besar
ada faktor X. Iya. Nah, ini kenapa saya bisa berpendapat seperti ini, karena dulu kan saya wartawan kriminal. Iya. Karir saya di jurnalis itu hampir 10 tahun di bidang pemberitaan kriminal, dan saya banyak sharing dengan pihak kepolisian dan sering meliput kasus-kasus bunuh diri. Iya, iya. Nah, ketika polisi, tim forensiknya pihak kepolisian itu turun ke lokasi ketika ada kasus bunuh diri, itu pertama yang dia periksa. Tanda-tanda fisik itu. Ya. Kalau korbannya laki-laki, dia periksa alat vitalnya, ada ndak air mani yang keluar. Terus ada ndak kotoran keluar dari duburnya. Ketiga, ada ndak lebam mayat di jasad itu. Kemudian keempat, lidahnya menjulur tidak. Nah, kalau ada tanda-tanda ini, maka dipastikan gantung diri. Ya. Dan ya diserahkan ke pihak medis untuk melakukan ini otopsi. Saya kira seperti itu. Iya, sahabat seru ya, bicara soal gantung diri tentu ada penanganan. Tapi bagaimana sih masyarakat bisa membantu polisi untuk memberikan informasi terkini, sehingga polisi sudah bekerja. Tapi kan butuh juga bantuan masyarakat, mungkin pada saat terakhir berapa jam yang lalu atau gimana? Ini kan sebenarnya masalah gantung diri ini menjadi persoalan serius juga di Kabupaten Tanah Toraja. Sempat di Toraja Utara itu tahun lalu. Itu ada belasan warga di sana bunuh diri, dan rata-rata bunuh dirinya di sana itu gantung diri adalah usia-usia muda. Usia-usia muda yang kisaran 25 ke atas. Nah, sampai semua pemangku kepentingan di Tanah Toraja waktu itu resah. Pemerintah, tokonya, tokoh agama, bahkan anggota DPD RI dari Toraja itu mengadakan seminar membahas khusus mengenai begitu gampangnya orang Toraja mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas bunuh diri. Nah, di Kota Palopo, kita kembali ke Kota Palopo dengan data yang ada tahun lalu itu 2024 itu ke akhir itu ada 2 kasus bunuh diri dengan modus yang sama, dengan motif yang sama, gantung diri. Ada satu pelayan rumah makan di seputaran jalan apa itu sana dekat City Market. Kemudian ada juga satu perantau dari luar Kota Palopo yang mencari pekerjaan di Kota Palopo di wilayah Binturu waktu itu juga. Dan ini juga kasus baru bunuh diri, gantung diri yang terjadi tadi malam di Mencani. Korbannya itu perempuan. Nah, dari beberapa kasus ini, kalau kita lihat penyebab bunuh diri itu adalah pertama itu masalah ekonomi. Korban terjerat persoalan ekonomi. Itu banyak persoalannya terkait dengan masalah ekonomi. Dari 2 kasus yang terjadi kemarin itu masalah ekonomi. Ini. Dan memang ya boleh kita bilang bunuh diri itu jalan pintas yang salah dan keliru. Baik, sahabat Surya, belum terjawab nih Bung Hairul tadi. Peran masyarakat turut mengungkap ya. Dalam faktor apa? Artinya memberi informasi bahwa mungkin yang bersangkutan pada malam itu ada ini dengan jalan ini kan perlu juga pengungkapan cepat. Itu juga salah satu caranya adalah peran serta masyarakat memberikan informasi. Tapi kita ikuti pesan-pesan. Dalam upaya menstabilkan harga LPG khususnya gas 3 kg, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Toraja Utara menggelar operasi pasar di 4 zona yang mencakup 21 kecamatan di wilayah tersebut. Operasi ini dimulai pada Senin 20 Januari 2025. Kepala Disperindakkop dan UKM Amos Harmapatola menyampaikan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan distribusi LPG berjalan lancar di seluruh zona yang ditargetkan. Kalau saat ini memang ini inisiatif kita sendiri di Pemda Toraja Utara dengan melihat bahwa di masyarakat sekarang ini kita lihat bahwa sudah sangat tinggi harga
gas 3 kilo. Padahal ini kan gas 3 kilo ini kan bersubsidi nih. Jadi ini juga kami merespon daripada keluhan masyarakat, kemudian dari keluhan dari yang disampaikan ke TPD, tim pengendali inflasi daerah juga, yang menyampaikan kepada kami, menyurat kepada kami akan tingginya harga gas 3 kilo bersubsidi yang ada di Toraja Utara. Makanya kita ambil inisiatif mengumpulkan teman-teman dari agen untuk bisa operasi pasar. Jadi hari ini kita mulai tanggal 20 Januari 2000. Harga LPG dalam operasi pasar ini akan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 yang menetapkan harga berdasarkan zona tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat di berbagai wilayah. Sebanyak 12 mobil disiapkan untuk mendistribusikan sekitar 7.840 tabung LPG ke dua zona utama dengan harga antara 21 hingga 22.000 per tabung. Langkah ini diambil untuk meminimalisir disparitas harga yang terjadi di lapangan. Operasi pasar ditujukan khusus bagi masyarakat yang kurang mampu dan pelaku UMKM. Mereka yang ingin membeli LPG dalam operasi pasar ini harus membawa KTP atau KK sebagai bukti identitas, karena data mereka akan diinput untuk keperluan distribusi. Amos menegaskan operasi pasar ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengakses LPG dengan harga yang lebih terjangkau, serta mendukung kelancaran usaha kecil yang sangat bergantung pada gas LPG 3 kg. Dari Toraja Utara, Yudi Kurniawan, Surya TV mengabarkan. Ya, sahabat Surya, kembali lagi sorotan berita koran hari ini. Dan dua topik tadi kita sudah bahas ya, sorotan berita mengenai angka putus sekolah, kemudian gantung diri, dan terakhir nanti Bung Hairul bisa menjelaskan peran masyarakat berkaitan dengan bagaimana membantu polisi berkaitan dengan pengungkapan. Dan terakhir besok tanggal 22 ini, hari Rabu ini kan sidang MK. Bagaimana ini masyarakat Palopo menyikapi? Silakan. Ya, kita masuk kembali ke kasus bunuh diri yang seperti apa disampaikan bahwa polisi kan bekerja. Tentu dalam proses penyelidikan itu membutuhkan informasi-informasi dari masyarakat terkait misalnya ada kasus bunuh diri, terutama keluarganya. Dan dibutuhkan keterbukaan dari keluarga korban. Iya, ada enggak masalahnya korban misalnya dalam hal apa, terus korban ini sehari-harinya atau jelang beberapa hari sebelum melakukan jalan pintas itu bagaimana kondisi secara psikologis. Pernah enggak dia bercerita bahwa dia punya masalah seperti itu. Tetapi kan memang ya polisi kita kan sudah canggih. Profesional. Ya, sudah mampu mengungkap kasus-kasus seperti itu dengan polisi yang semakin presisi. Kita percaya, kita serahkan kepada polisi sebagai aparat penegak hukum, insya Allah terungkap. Asal tadi dibantu oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Dan kedua, bahwa besok memang majelis MK akan melakukan sidang pertama gugatan Pilkada Kota Palopo. Dan sidang ini tentu akan mendapat perhatian serius dari publik yang ada di Kota Palopo. Karena ini sidang perdana ini akan menghadirkan para pihak. Pihak pelapor dan pihak teradu. Dan kalau kita lihat agenda-agenda sidangnya juga ini akan menghadirkan para pihak terkait. Dalam hal ini misalnya dari apa yang dipersoalkan. Misalnya ya dari pihak sekolah kah, kemudian dari dinas pendidikan. Tapi kalau kita lihat arah dan muaranya hampir sama sidangnya dengan sidang DKPP. Kita tidak boleh berkesimpulan, kita ikuti saja prosesnya di MK. Kita tidak boleh menghakimi satu pihak, apakah pihak teradu dan pihak pengadu. Karena yang diadukan sebenarnya di sini bukan pasangan calon,
tetapi KPU lembaga penyelenggara. ya penyelenggara yang diadukan ke MK. Nah, seperti itu, dan ya masyarakat bisa menyaksikan besok melalui kanal YouTube MK. Ya. Termasuk kita upayakan dari Koran Surya kita live besok sidang ini. Ya. Ya, kita nantikan, kita tidak boleh berkesimpulan. Siapapun, apapun hasilnya nanti, persidangan ini ending dari proses di Majelis Konstitusi ini, semua pihak harus menerima. Ya, saya kira seperti itu. Ini demokrasi. Baik, sebelum mengakhiri sorotan berita kita hari ini, ada inti yang ingin disampaikan. Ya, dari 3 topik. Intinya bahwa khusus pendidikan ini bahwa anak yang putus sekolah itu perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan semua stakeholder agar mereka bisa kembali melanjutkan pendidikan, back to school, apakah melalui jalur-jalur non-informal seperti paket A, paket B, dan paket C. Karena tidak akan mungkin, tidak akan mungkin tercapai Indonesia emas kalau masih banyak anak-anak yang generasi emas ini tidak mendapatkan pendidikan. Ini terabaikan. Ini tugas dan tanggung jawab besar Dinas Pendidikan di Kota Palopo karena angka putus sekolah ini cukup tinggi. Angka anak putus sekolah di Kota Palopo cukup tinggi dan perlu perhatian serius. Kemudian terkait kasus bunuh diri ini adalah itu kan hal yang salah, jalan pintas. Kalau masih bisa tidak melakukan itu, ya jangan lakukan jalan pintas. Dan harapannya kita bahwa melalui program Koran Surya hari ini yang kita gulirkan setiap hari dari Senin sampai Jumat, ada hal-hal positif yang bisa kita dapatkan, ada informasi-informasi yang bisa kita peroleh, dan tentunya Koran Surya akan hadir senantiasa memberikan informasi update, akurat, bukan hoax, kepada sahabat Koran Surya, netizen dimanapun berada. Saya kira seperti itu, Bung Ijan. Baik, sahabat Surya dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di wilayah Luraya dan juga Tanah Toraja, apa yang kami sampaikan ini tentunya bisa memberikan keinginan tahuan Anda tentang hal-hal apa saja yang terjadi. Saya Bekti dan Bung Hairul Badirul mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.